Ada waktu ketika seorang pria harus mengambil keputusan yang sulit. Dia orang yang berisik, berteriak dan menyerang duluan. Jika kau tidak sabar, kau mungkin tak dapat menghentikan jutu ini, walaupun sebenarnya dapat dihentikan. Dalam rangka untuk bertahan hidup, kita berpegang teguh pada hal itu dan kita tahu hal tersebut. Seseorang yang mengampuni dirinya dan menerima jati dirinya, adalah orang yang kuat. Teman-temanmu yang akan menopang ketidakmampuanmu dan mencegah dari hal bodoh yang mungkin akan kau lakukan. Pengorbanan, shinobi tanpa nama yang melindungi kedamaian dari dalam bayangan. Itulah shinobi yang sebenarnya. Yang mereka lakukan adalah untuk tumbuh dan berkembang lebih baik, tak seperti yang kau lakukan. Tidak peduli betapa kuatnya dirimu, jangan pernah mengatasi semuanya sendirian, sebaliknya kau pasti akan gagal. Perlu kepedihan yang mendalam untuk menjadi seorang yang kuat. Kepedihanmu itu masih belum cukup. Menjadi hebat tidak selamanya menyenangkan. Ketika kau kuat, kau menjadi sombong dan menarik diri. Bahkan jika yang kau incar adalah mimpimu. Sekuat dan sehebat apapun jutu, pasti ada titik kelemahannya. Semua orang hidup terikat dan bergantung pada pengetahuan atau persepsinya sendiri, itu disebut kenyataan. Pengetahuan dan persepsi itu sesuatu yang samar. Bisa saja kenyataan itu hanya ilusi, semua orang hidup dalam ilusi. Mereka yang membalik tangan mereka terhadap rekan-rekan mereka pasti akan mengalami kematian yang mengerikan. Mimpimu adalah mimpi ayahmu, bukan? Ingatlah ini dengan baik. Desa tersebut tidak mengakui karena dia menjadi Hokage. Dia menjadi Hokage karena desa mengakui dirinya. Gagal menunggu sampai Tuhan merubah, maka orang sepertiku juga akan kembali pada jalan yang benar. Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuan kamu. Aku akan menjadi kuat dengan caraku sendiri, bukan dari orang lain. Orang membawa kepribadiannya sampai mati. Ingatlah, jika kamu menjadi Hokage, pemimpin, bukan berarti semua orang akan mengakuimu. Tapi jika semua orang mengakuimu, itulah Hokage sebenarnya. Saat kau mengenal kasih sayang, kau juga menanggung resiko kebencian. Kebohongan juga membuat kau tak bisa tahu siapa dirimu. Kita tidak tahu orang seperti apa kita sebenarnya, sampai di saat detik-detik kematian kita tiba. Saat itulah kita akan tahu orang seperti apa kita sebenarnya. Tak apa jika kau meniru orang yang kau hormati, tetapi jangan bertindak layaknya kau adalah dia. Seseorang yang tidak percaya diri mereka sendiri akan jatuh ke dalam kegagalan. Mengenali diriku sendiri adalah kunci untuk mencapai kesempurnaan. Karena itu berarti aku mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa kulakukan. Sebenarnya aku tak percaya dengan kesempurnaan. Karena itulah kita terlahir untuk mempelajari sesuatu, dan membandingkan diri kita dengan yang lain, kita dapat belajar lebih lagi. Orang baik terkadang berasal dari orang yang jahat. Dan semua bisa berubah tergantung kemauan. Jangan menangis Sasuke, kakak ada di sini untuk melindungimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita adalah manusia, bukan ikan. Kita tidak tahu orang macam apa kita sesungguhnya, sampai saat sebelum kematian kita. Kematian datang memeluk dirimu, dan kau akan menyadarinya. Itulah kematian, kan?
Perkembangan terjadi ketika seseorang melampaui batas seseorang. Menyadari itu juga merupakan bagian dari pelatihan. Akulah yang memegang takdirmu, tapi kaulah yang akan memutuskannya. Ingatlah apa yang aku katakan, dan pikirkan. Kita tidak boleh menilai orang berdasarkan penampilan atau prasangka. Aku ingin berjalan di jalan yang benar dengan kebohonganku dan apapun keputusanmu serta yang terjadi padamu aku akan selalu menyayangimu. Aku akan terus di sampingmu sebagai dinding yang harus kau lampaui, walau harus dibenci. Itulah yang namanya kakak.